Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang kembali di episode terbaru dari kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang masih berkaitan dengan episode sebelumnya. Jika di episode sebelum-sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan bagaimana menghindarkan diri dan keluarga dari api neraka, maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi ketika di akhirat kelak. Itu khususnya kita akan membahas tentang penyesalan tiada arti. Apa yang dimaksud penyesalan tiada arti ini? Bahwa dalam beberapa dalil Quran dan hadis disebutkan bahwa baik penduduk surga maupun neraka nantinya akan mengalami penyesalan, meskipun akan merasa penyesalan yang dirasakan ini akan berbeda baik dari penduduk surga maupun penduduk neraka. Nah, apa perbedaan penyesalannya akan kita bahas pada episode kali ini. Mungkin sebagai pengantar, Ustadz Imron bisa menjelaskan sebenarnya apa itu yang dimaksud penyesalan tiada arti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Iya, benar. Jadi nanti orang itu baik mereka yang masuk surga ataupun mereka yang masuk neraka akan mengalami penyesalan. Menyesal. Terlebih orang yang masuk neraka. Ya. Terlebih orang yang masuk. Jelas orang yang masuk neraka itu akan menyesal. Bahkan penyesalannya tidak hanya ketika dimulai dari awal, ya, dimulai dari kematian. Wow. Ya, jadi orang yang hidup di dunia ini berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, ya, maka ketika dia meninggal, dia akan mengalami penyesalan. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, ya, bahwa orang yang masuk neraka itu, ya, orang yang meninggal, ya, bukan orang yang masuk neraka, orang yang meninggal, ya, orang yang meninggal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Jadi ketika dia kedatangan kematian, ya, maksudnya sudah meninggal, ya, maka sungguhnya dia sudah melihat kenyataan hidup, ya, hidup yang nyata. Oh, seperti ini. Dan dia sudah tahu nanti masuk itu mau kemana, itu sudah tahu. Bahkan sejak sebelum masuk neraka. Iya, ketika mati saja dia sudah tahu. Oh, jadi makanya apa, ya? Kalau dunia ini alamnya, ya, alam fana, kalau sana alam syahadah, alam yang memang jelas sudah. Ya. Maka dikatakan di dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 100 ini, ya, la'alli a'malu shalihan fiha taraktu. Ya, dia akan meminta, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkanlah lagi aku. Saya akan beramal apa yang dulu saya tinggalkan. Ya. Makanya kalau di dunia ini orang menyepelekan kepada agama, ya, tidak mau mengerti, nah, ya, itu nanti dia menyesal nanti. Nah, ketika di dunia dia bisa sombong, dia bisa arogan, bisa bahkan bisa, ya, itu di dunia. Bahkan orang benar pun bisa salah di dunia. Ya, orang benar bisa salah di dunia. Tapi kalau di akhirat sudah tidak. Bahkan ketika dia mati, orang mati sudah menyesal, ya.
Kalau sudah tahu, ya, alam syahadahnya itu di sana nanti, bukan di sini. Ini belum alam yang nyata itu nanti hidup di. Makanya dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan ula. Di mana kehidupan di dunia? Nah, itu. Jadi itu penyesalan. Jadi maksud penyesalan di sini, ya menyesal benar kan yang menyesal nih. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, ya Allah kembalikan aku akan beramal kemarin yang aku lupakan, ya, atau nah, maka Allah mengatakan di dalam ayat itu innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan hanya kata-kata saja. Ya, Allah menyindir orang yang nah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, setelah ini dia akan masuk ke barzakh, nah, dan sampai pada hari yang dibangkitkan nanti. Nah, itu orang yang di neraka, yang calon penghuni neraka, masih calon, sudah menyesal. Ada 3 tingkatan ya. Jadi ketika dia mati, kemudian pada saat dibangkitkan, sering kita membaca di surat Yasin ya, kalau baca Yasin ayat 52. Qala ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita sering baca itu, itu ayat yang sungguh ya wailana aduhai, katanya. Aduhai celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Nah, ini pengakuan kalau ini ya. Jadi ketika dia dibangkitkan, dia melihat alam syahadah benar. Berarti dulu yang disampaikan oleh para rasul, para dai itu benar. Tapi dia sudah kadung masuk di alam itu ya. Jadi sudah menyesal kan, sudah nggak bisa lagi kembali. Udah hari kebangkitan sudah dibangkitkan. Nah, proses yang berikutnya setelah dibangkitkan kan nanti di alam mahsyar itu menunggu pengadilan Allah. Ketika menunggu, orang yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka itu nanti akan melihat kenyataan dan melihat neraka. Masya Allah, kayak apa? Seberapa mengerikannya? Ya, seberapa mengerikannya ketika kita tahu nanti mau masuk di sana, Aduh, makanya di sini kan walau taro idzukifu 'alan nari faqalu ya wailatana. Ini sama dengan tadi ya wailatana nurantu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini kan kalimat penyesalan ini. Ini kalimat penyesalan yang benar-benar jadi walau taro, dan jika kamu hai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata kiranya kami dikembalikan ke dunia. Ini kan minta ini, ya Allah kembalikan kami di dunia ya, dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabbi kami, serta menjadi orang yang beriman. Ini penyesalan mereka. Ya Allah kembalikan aku ke dunia ya. Saya tidak akan dusta lagi. Saya akan menjadi orang mukmin. Ini. Jadi teriakan para calon penghuni neraka. Ya, ini sudah melihat masalahnya. Sudah melihat neraka sudah dilihat betul. Nah, dia itu. Ini gambarannya ya. Lah apalagi nanti ketika dia sudah masuk neraka, Masya Allah, lebih ngeri lagi. Di dalam surat Fatir ayat 37, saya dikatakan wahum yastarihun ya fiha wa hum yastaruna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nah, ini sudah
yastorihun itu kan berteriak-teriak. Karena merasakan sakit yang luar biasa, maka dia berteriak, ya Allah. Ya ibaratnya kan begitu kan. Iya. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, ya Allah keluarkan kami, gitu. Keluarkan kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang kemarin tidak kami lakukan, yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Menyesal ya. Ngapa di dunia kok dia berbuat jahat, ya, zalim, apalagi aniaya, masya Allah. Disuruh sholat gak mau, suruh puasa gak mau, dan sebagainya itu kan. Nah itu orang yang di neraka. Ya, jadi jelas dia akan menyesal dengan penyesalan yang benar-benar ya. Ya, tidak tahu-tahu penyesalannya sudah benar-benar menyesal betul. Nah. Jadi ini tadi tentang bentuk penyesalan yang tiada artinya yang di neraka ya. Jadi orang-orang yang di neraka itu misalnya nggak cuma ketika masuk neraka, bahkan ketika baru menghadapi kematian sudah tahu nih bahwa aku calon ke sana. Sudah menyesal dari sejak belum masuk gitu. Iya, sejak dia mati sudah dia menyesal dah. Dan penyesalannya adalah mengapa selama di dunia tidak mengikuti ajaran agama seperti itu. Itu untuk yang orang-orang yang masuk neraka seperti itu, Ustaz. Kemudian disebutkan juga kalau bahwa orang-orang yang masuk surga pun mengalami penyesalan. Loh, padahal sudah masuk surga kok masih ada penyesalan. Seperti apa itu, Ustaz? Iya. Jadi di dalam satu hadis riwayat Al-Hakim ya, dan Tirmidzi dan juga Tabrani dikatakan laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrad bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi tidaklah orang-orang surga itu merasakan penyesalan. Jadi padahal surga itu kan nikmat ya. Ya, satu kenikmatan itu namanya. Jadi Allah menggambarkan kenikmatan itu namanya jannah. Nah, surga itu kan bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta malah itu enggak jannah. Ya, nanti lain waktu kita akan bisa memahami apa itu jannah. Jannah. Jadi jannah, surga, nikmat tapi dia menyesal. Kenapa menyesal? Di sini dikatakan dalam hadis itu kecuali penyesalan mereka atas ya dia hanya melewatkan begitu saja waktu yang dia berikan ya. Kita kan disediakan waktu seluas-luasnya oleh Allah sesungguhnya. Ya, umur kita saya sudah 60 lebih gitu. Berarti sudah 60 tahun. Nah, walaupun ya mudah-mudahan masuk surga ya, tapi di sana menyesal ternyata. Apa gerangan penyesalannya? Penyesalannya adalah kenapa ketika di dunia lam yadhkurullaha fiha, ya, melewatkan begitu saja untuk mengingat Allah. Masya Allah. Ya, apa sih mengingat Allah itu? Sholat misalnya. Aqimis sholat tali dzikri, kan ada ayat. Aqimis sholat, tegakkan salat untuk ingat kepada Allah. Itu salah satu yang utama, karena nanti kan yang paling awal lumayan hasabu hisaban yaumul qiyamah salat. Salatnya yang pertama akan dihisab. Nah, ini salah satunya mungkin salat. Maka ya Allah memerintahkan kepada kita untuk salat wajib ya, hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah. Nah, kita sudah dijaga kan? Sudah dijaga sholatnya, jangan sampai. Maka mari kita ya jangan menyepelekan. Jadi azan itu bukan tanda masuk waktu sholat, bukan. Ya, selama ini kan orang menganggap azan, sudah azan ya, malah begitu. Sudah azan ya, gitu. Dikiranya azan itu tanda waktu sholat. Enggak, itu panggilan kan? Panggilan untuk masuk. Panggilan untuk kita melakukan sholat. Nah, orang-orang yang ketika dipanggil untuk sholat tidak melakukan, jelas nanti dia akan menyesal ya.
meskipun akhirnya dia sholat, Iya. ya kan? Akhirnya dia sholat, tapi kan ya tidak tepat waktu. Padahal afdhalus shalah fi awal waktu, ya kan? Ya. Utamanya sholat itu ya di waktu yang waktu. Itu baru sholat wajib. Ya, padahal kan di dalam Al-Quran tadi kan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta kan ada satu sholat yang khusus yang spesifik gitu kan. Jagalah sholatmu dan sholat wusta. Jadi ada sesuatu di sholat wusta itu. Apa sholatmu? Sholat wusta itu apa? Apa itu Ustaz? Sholat wusta. Ulama mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat asar. Ya, kan wusta itu tengah-tengah. Iya. Tengah. Wusta tengah. Tengah ini kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, wusta itu di tengah. Oh, secara urutan sholat asar itu ketiga berarti ke tengah. Ya, di tengah. Jadi wusta itu tengah. Suruh jaga dia. Mengapa kok wusta itu dijaga? Karena Allah itu malaikat, karena malaikat itu akan menyampaikan catatan amal itu, ya, di waktu pagi, subuh dan asar. Nah, makanya kalau orang menyepelekan sholat asar, ya makanya kan setelah sholat asar nggak boleh tidur kan ini. Ada, tapi tidak ada kaitan dengan itu ya. Jadi kenapa wusta ya? Karena itu. Jadi sholat yang memang sholat yang oleh Allah dikatakan secara spesifik itu kan coba sholat subuh dan sholat asar. Coba di surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr. Ya, aqimis sholah, tegakkan sholah. Ghasaqil lail, dari malam sampai ghasaqil lail, ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ya. Syams dari terbitnya matahari sampai matahari terbenam, ya. Ghasaqil lail. Wa qur'anal fajr. Jadi Allah menyebut spesifik itu qur'anal fajr. Dan bacaan di waktu fajar itu maksudnya sholat subuh. Itu dua sholat yang disebut. Ya, iya, dua sholat yang disebut secara spesifik di Al-Quran itu dua. Satu fajar, dua wusta. Yang kita disuruh untuk melakukannya. Makanya kalau orang nggak pernah sholat subuh, nggak pernah sholat asar, ya sudah. Nanti menyesal dia. Meskipun masuk surga. Meskipun masuk surga, dia akan menyesal. Tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Ya, di samping itu juga nanti ada lain lagi, ya, ada lain lagi. Di samping sholat, ya zikir. Kalau tadi kan zikir kepada Allah, ya ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu spesifik, yaitu sholat. Aqimis sholat ala dzikri, ya, tegakkan sholatnya untuk kamu ingat pada Allah. Ya, penyesalan itu karena dia mengabaikan dalam gitu, dia berzikir dalam ingat pada Allah. Ya, apa? Yaitu tadi melakukan sholat tadinya. Nah, ada apa ya? Penyesalan yang lain, ya, penyesalan yang lain, dan itu ada kaitan dengan puasa ini, yaitu apa? Membaca Quran. Jadi membaca Quran. Jadi membaca Quran itu sebab ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran, ya, bacaan Quran kita itu menentukan derajat kita nanti di akhirat nanti. Hadis riwayat Tirmidzi juga dikatakan, ya, bahwa yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada orang-orang yang cinta Quran, ya, atau yang memahami Al-Quran, iqra, bacalah, wartak, tingkatkanlah, warattil, dan tartilkanlah, gitu, kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi tartillah bacaanmu sebagaimana kamu membaca tartil waktu di dunia,
Karena apa? Karena nanti manzilah itu kan tempat, ya, kedudukan. Kedudukan kamu itu tergantung pada bacaan ayat Al-Quran. Makanya betapa pentingnya baca Quran itu. Karena Quran itu jelas akan menjadi syafaat kan. Quran itu kan syafi'an li ashabi. Ya, syafaat jadi di hari akhir. ya, jadi Quran itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Ya, jadi betapa pentingnya membaca. Tadi kemarin kita sudah bicarakan tentang membaca kan. Jadi orang yang punya kedudukan itu kan orang yang memahami kan. Tapi kan tidak semua orang bisa memahami. Nah, maka Allah mengatakan dengarkan. Ya. Jadi mendengar. Ya, kemudian fokus situ. Nah, jadi itu. Jadi ini penyesalan itu semacam itu. Jadi makanya orang yang ya kan semua orang mukmin itu kan nanti akan masuk surga jelasnya. Iya. Karena keimanannya. Orang mukmin itu ketika masih di dalam dirinya ada iman, dia akan dimasukkan surga meskipun nanti mungkin ya masuk neraka dulu ya. Mampir dulu ya, berapa lamanya ya nggak tahu, tergantung dia ya. Tapi dia punya iman, dia akan diangkat, dicuci dulu baru masuk neraka kan begitu ya. Nah itu. Nah nanti di neraka dia dapatnya ya tergantung tadi sholatnya bagaimana, bacaan Qur'annya bagaimana. Jadi dua hal itu sangat penting dulu. Ya, satu menjaga sholat, ya, syukur kalau kita bisa nafilah, bisa tambahan rawatib. Iya. Makanya apalagi kalau kita bisa memudawamahkan, jadi mudawamah itu membiasakan nafilah yang utama misalnya kan. Wa minal laili fatahajjad bin nafilatal lak. Nafilah yang paling utama kan tahajud. Nah, kalau kita bisa mudawamah itu Masya Allah, Insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah. Ya saya kira itu ya. Jadi itulah bentuk-bentuk penyesalan. Oke, terima kasih Ustadz Imran atas pembahasan hari ini, menarik sekali. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan lain di episode selanjutnya. Untuk pemirsa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via nomor WA yang tertera di bawah atau via kolom komentar. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.